Energinya jangan dihabiskan untuk nego, tapi habiskan energinya untuk apply sebanyak-banyaknya perusahaan. Itu sebenarnya kunci. Jadi ketika apply sebanyak-banyaknya, offernya mudah-mudahan juga banyak. Jadi kamu punya pilihan. Nah, kalau memang kepingin cari gaji yang paling gede, nanti dari offer itu pilih yang gaji paling besar. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Dan kali ini bersama gue Maria Katarina di segmen interview. Kita selalu membahas hal-hal yang menarik, dan kali ini kayaknya saya rasa semuanya sudah station dan siap untuk nonton nih ya. Karena apa? Karena kita akan bahas tema yang sangat menarik, yaitu faktor X kesuksesan karir dan juga keuangan. Nah, ini menarik untuk kita bahas karena kan biasanya kalau ganti tahun di tahun 2022 ini atau ganti tahun baru, biasanya selalu ada resolusi baru ya. Apa pindah kerja, apa mau nambah skill baru, atau mau menambah lagi kesibukan baru. Nah, itu biasanya masuk ke dalam resolusi. Tapi kira-kira sudahkah Sobat Cuan men-screening apa-apa saja yang harus diperhatikan? Dan untuk Sobat Cuan nih yang mungkin baru masuk ke dunia kerja di tahun 2022 ini, sudah mempersiapkan hal yang penting atau belum? Nah, kita akan bahas kali ini, menarik sekali karena saya di sini sudah bersama dengan Samuel Ray, HR professional dan content creator. Aku sering nonton kontennya. Hai Kak Samuel. Hai Maria, apa kabar? Baik. Seneng banget loh Sobat Cuan. Terutama aku sih, karena aku sering banget nonton kontennya di YouTube. Karena seru, penyampaiannya juga asik banget. Dan selalu kayak based on pengalaman pribadi gak sih? Berusaha sharing dari apa yang udah kita alamin ya, biar relatable sama teman-teman. Thank you by the way, Mar dan tim di CNBC udah undang aku hari ini. Senang banget juga bisa ada di sini hari ini. Sama-sama. Nah, kita bahas mengenai faktor X kesuksesan karir dan juga keuangan. Tadi kan aku udah mention nih di awal, apa-apa saja yang biasanya kita lakuin di tahun baru ya. Mungkin aja ada resolusi keuangan, bisa aja pindah kerja ya kan, atau bisa aja punya kesibukan baru. Nah, mungkin nih yang suka luput dari screening teman-teman, khususnya yang mungkin baru mau meniti pekerjaan nih ya, baru mau kerja nih, misal teman-teman baru fresh graduate. Biasanya kan maunya udahlah yang penting lulus, habis itu kerja. Jadi apa aja. Jadi kayak ya udah gitu ya, ditawar berapa aja, ya udah yang penting kerja aja dulu. Nah, sebenarnya kalau kita nih starting awal ketika kita mau memulai sesuatu, taruhlah itu kerjaan ya. Apa sih yang harus diperhatikan oleh para pencari kerja? Misalnya based on dari gue lulusan administrasi, ya udah gue carinya sekitar-sekitar situ aja. Atau misalnya gue lulusan ekonomi atau lulusan perbankan, ya ke bank aja misalnya ngelamarnya. Nih apa-apa aja sih yang harus diperhatiin nih Kak Samuel? Oke, jadi kalau untuk cari kerja sebenarnya beberapa minggu lalu juga banyak muncul berita ya bahwa katanya ada gap antara major atau bidang studi yang ada di Indonesia dengan pekerjaan yang ada, katanya nggak match gitu kan. Yeah. Jadi menurut aku sih itu udah given lah, kita nggak usah kita harus terima kenyataan bahwa memang ada skill gap itu gitu di pasaran. Dan aku pun begitu. Aku sebenarnya orang manajemen kuliahnya, tapi sekarang profesinya HRD udah 10 tahun. Jadi aku pun guilty nih gitu, ada di posisi sesuai sama kerjaanku. Nah, katanya sih teorinya kalau Simon Sinek bilang kan start with why. Jadi kita harus cari dulu why atau purpose kita cari kerja tuh mau buat apa sih gitu. Apakah memang ada minatan tertentu atau orang mungkin dulu bilangnya passion tertentu dalam satu bidang. Nah, passion itu muncul dari banyak hal sih, bisa dari sesuatu yang kita minati, bisa dari misalkan ada orang-orang yang dekat dengan kita, misalkan keluarga atau paman atau anti yang berprofesi tersebut. Misalkan kita punya keluarga orang bank semua atau punya keluarga mau nggak mau kan jadi kayak terinspirasi gitu kan dari situ. Nah, jadi menurut aku secara teori bisa lah ya kita mulai dengan passion itu. Nah, terus tapi gimana dong, apa yang terjadi kalau passion kita ternyata nggak cocok dengan kenyataan, dengan apa yang ada di market gitu kan. Nah, another thing yang aku suka mention buat teman-teman job seeker adalah cari kerja itu nggak jauh berbeda dengan kita sales pitch. Jadi kalau teman-teman menjual, mungkin punya pengalaman ya, dapat telepon dari call center menjual asuransi atau menjual apapun gitu ya, produk kartu kredit gitu ya. Kartu kredit misalkan. Nah, teman-teman bayangin nggak? Mungkin dari sisi kita yang terima telepon gitu ya,
mungkin kita ngerasa 1-2 kali telepon nih, pasti jam-jamnya jam makan siang nih, atau jam sore telepon gitu kan. Tapi bayangin deh, dari sisi dia sebagai seorang sales eksekutif, dia pasti melakukan telepon ke ratusan bahkan ribuan orang. Nah, dari ratusan ribuan orang itu mungkin yang deal, mungkin dari 100 yang ditelepon, mungkin yang deal cuma 3 atau 4 orang gitu kan. Nah, seperti itu juga matematikanya cari kerja. Aku mau sampaikan di sini ke teman-teman gitu. Jadi ketika kita sedang cari kerja, apalagi fresh graduate yang belum banyak punya pengalaman, belum banyak punya skill. Nah, matematikanya adalah bayangkan kamu adalah seorang sales eksekutif yang sedang menjual dirimu sendiri. Jadi jangan komplain kalau misalkan kirim CV baru ke 10 perusahaan, terus nggak ada yang respon. Matematikanya memang begitu. Gitu. Tadi aja yang orang sales kartu kredit tadi yang kita cerita ya, dia telepon 100, mungkin yang deal cuma 2. Gitu. Nah, kamu baru telepon 10, ayo banyakin lagi CV-nya dikirim, banyakin lagi baca lowongan pekerjaan, karena matematikanya semakin banyak lowongan yang kamu lamar, semakin besar kesempatan kamu diterima kerja. Itu yang kadang mental berjuang itu yang aku temukan masih kurang tuh di kalangan musika. Gitu. Jadi sebar CV ke banyak tempat gitu ya, jangan langsung picky di awal gitu. Jadi langsung aja, namanya juga fresh graduate ya, harus coba juga. Nah, tapi sebenarnya kalau dari sisi HR-nya sendiri nih Kak Samuel, ketika menerima CV itu benar-benar di screening nggak sih? Misalnya kayak emang dasarnya nyari, misalnya untuk bagian manajemen atau mungkin untuk nyari bagian administrasi hanya dicari di lulusan itu, yang lain nggak ke screen juga nih, misalnya tiba-tiba ada lulusan psikologi di situ atau ada lulusan hukum nggak masuk juga, atau sebenarnya screeningnya ke semua CV? Mungkin aja dia punya experience yang jauh lebih menyita perhatian. Jadi beda-beda nih, tergantung dari sebenarnya permintaan user. Karena kita HRD di dalam perusahaan itu kan kita nggak suka-suka kita. Kita bukan hire orang karena aku ada lowongan, aku bikin lowongan, terus aku cari orang. Kan semua lowongan itu kan pasti ada pertanggungjawabannya ya. Ada user yang siap menerima kandidat tersebut gitu, di departemennya. Nah, jadi setiap user juga punya preferensi yang berbeda-beda. Dan kadang-kadang memang sangat diskriminatif. Ada user yang bilang, aku cuma mau lulusan dari kampus tertentu, dia sebut gitu ya. Iya. Lalu dia juga bilang mungkin aku mau kandidat yang punya skill desain grafis atau video editing. Otomatis kalau nggak bisa, nggak bisa interview gitu kan. Jadi kembali lagi, seberapa diskriminatif sebuah posisi itu ditentukan oleh requirement yang diset oleh user di depan gitu. Nah, jadi beda-beda. Di sisi lain juga ada lowongan-lowongan yang sama sekali tidak diskriminatif. Yang purely misalkan melihat dari prestasi anak tersebut di kuliah di selama sekolah. Jadi yang dilihat mungkin IPK-nya gitu ya, yang dilihat mungkin seberapa bagus dia di kampus, di organisasi. Jadi tidak melihat dari majornya dari mana dan lain sebagainya, bidang studinya mana. Jadi sebenarnya kembali lagi ke masing-masing fokus dari user kita yang request gitu kan, dan juga kembali lagi ke requirement yang ada dari job tersebut. Oke, ya itu yang kita nggak tahu ya sebagai pencari kerja ya, kita kan nggak ngerti kan, kirim aja. Ada HR yang disalahin gitu kan, dibilang wah HR-nya sampai keluar meme-nya katanya, daripada ditaruh di tong sampah, kembalikanlah ke kami gitu. Ya bukan gitu ya teman-teman, bukan HR yang jahat atau tidak mau menghargai, tapi memang terkadang kondisi dan situasi dari tiap-tiap job description yang memang kebutuhannya berbeda-beda. Nah, biasanya apa sih supaya CV kita nih walaupun fresh graduate ya cukup bisa menarik perhatian? Artinya adalah bisa ya bisa ada peluang lanjutannya, nggak cuma dilihat doang nih, tapi mungkin bisa ikut psikotes atau mungkin bisa langsung interview, bahkan mungkin bisa sampai ke user gitu ya langsung. Itu apa sih yang harus diperhatikan nih, Kak Samuel? Jadi kalau aku sih menyarankan teman-teman pertama-tama survei dulu ke kakak kelas atau ke network yang teman-teman punya. Pasti kan punya dong kakak kelas yang udah kerja gitu ya, atau punya mungkin figur-figur yang teman-teman respect gitu. Mungkin beliau mungkin direktur di sebuah perusahaan atau punya kenalan yang manajer di perusahaan tertentu gitu. Jadi survei, cari tahu industri yang teman-teman pengen lamar, selera CV-nya kayak gimana. Gitu. Karena aku sih biasanya menyarankan untuk bikin bullet points. Jadi penulisan CV itu
sistemnya poin-poin. Kayak kalau kita bikin PowerPoint ya, bikin presentasi gitu kan, kita nggak mau baca kan, misalkan di presentasi isinya teks semua kan langsung blank otak gitu kan ya. Sama gitu. Kalau bikin CV juga sebaiknya teman-teman bikin bullet points supaya begitu lihat oh ini nama organisasi, nama perusahaannya di blog bawahnya bullet point 1 achievementnya apa, buktinya apa, achievement 2 buktinya apa, achievement 3 buktinya apa, selesai gitu. Jadi teman-teman mengarahkan recruiter untuk langsung screening CV dengan cepat. Ingat katanya rata-rata waktu recruiter membaca CV itu hanya 7-10 detik. Ya, kan? Ya cepet banget itu yang dibaca apaan? Benar. Kita baca brosur aja lebih lama dari itu kan ya. Dapat brosur properti kalau jalan-jalan di mall kan kamu bacanya bisa lama ya. Nah ini kalau CV lebih pendek lagi. Jadi kalian akan sangat sedikit. Jadi bantulah recruiter untuk membaca. Nah tapi terlepas dari tips ini, cari tahu informasi dari industri masing-masing. Karena industri misalkan aku datang dari perbankan ya, dan industri keuangan, selera CV yang bagus pasti berbeda dengan misalkan media. Gitu. Entertain ya dunia kreatif. Mungkin di banking nggak perlu ada foto. Tapi misalkan teman-teman mau melamar jadi newspaper atau misalkan jadi pramugari atau jadi teller di perbankan kan mungkin facial feature atau penampilan mungkin penting, tinggi badan penting gitu. Jadi pastiin teman-teman mengumpulkan CV yang sesuai dengan requirement. Istilah gampangnya adalah CV kita tuh di screening bukan oleh manusia, tapi oleh komputer yang screening. Jadi teman-teman masukin datanya semua ke dalam satu sistem gitu ya. Jadi pada saat mengisi formulir dari ATS itu pastikan teman-teman ngisi dengan benar. Nah, kesalahan yang sering terjadi nih, misalkan kolom nomor telepon. Udah dikasih tahu nomor teleponnya misalkan mulai dengan 62 negara. Teman-teman lupa isinya atau formatnya salah. Oke, tetap 08 sekian gitu. Oke. Gitu ya. Jadi pada saat datanya ke download itu nggak rapi. Nah, ketika nggak rapi, recruiter lihat, misalkan udah lihat orangnya bagus, nilainya bagus, lihat nomor teleponnya, wah error nih formatnya, nggak bisa ditelepon, deh rugi kalian. Jadi kesalahan kecil itu bisa membuat kans kalian untuk ditelepon lebih rendah. Terus juga tulis alamat email juga hati-hati gitu ya. Karena yang dimasukin alamat email sebenarnya udah nggak aktif atau jarang dicek. Gitu. Ketika kalian taruh alamat email juga nggak usah taruh 2 atau 3 kan kadang bingung ya ada CV alamat emailnya 2 gitu. Ya ampun direktur saya aja alamat emailnya 1. Kamu alamat email 3, saya mesti email ke yang mana gitu. Iya. 1 aja cukup, yang penting dibuka. Gitu. Aku ini sebenarnya baru sih. Jadi aku baru pengalaman ngerekrut untuk fresh graduate minggu lalu untuk program kampus Merdeka. Ini kan lagi opening nih ya, opening di perusahaan. Itu banyak yang pakai alamat email yang sebenarnya tidak siap untuk menerima email dari eksternal. Jadi misalkan aku sering email-emailan sama Mbak Maria nih, udah dikenal alamat emailnya, jadi tembus gitu ya. Langsung, tiba-tiba Mbak Maria dapat email dari aku dapat email dari company yang aku lamar gitu. Nah ternyata itu direcognize sebagai spam. Jadi emailnya nggak tembus, bounce. Padahal itu undangan interview. Kan sayang kan, udah diundang interview tapi kamu nggak bisa terima gara-gara security di email kamu kelewat strict gitu. Nah jadi aku menyarankan sih pakailah alamat email yang di public domain ya, misalkan pakai Google atau pakai Yahoo gitu ya. Itu hari ini masih ada nggak yang pakai Yahoo? Anyway, pakailah yang umum gitu ya, yang sering dipakai. Jadi lebih bisa diterima email-email yang mungkin akan dianggap spam. Itu mungkin beberapa tips and tricks. Itu menarik ya Sobat Cuan, emang itu suka kejadian dan banyak kejadian juga sampai sekarang ya. Apalagi zaman sekarang nih, masa-masa nyari kerjanya agak susah karena kondisi pandemi. Itu kan dari sisi HR nih, Kak Samuel. Setelah melalui tahap-tahap, misalnya udah lolos nih dari HR, screening CV-nya oke, terus ternyata anaknya di psikotes oke, terus interview. Nah ini kan jadi berbalik nih, ini jadi kepada pencari kerja dong ya. Udah dapat, udah masuk, terus kan tinggal deal-dealan harga nih istilahnya ya kan. Biasanya ada tips tertentu, bukan tips ya, maksudnya apa sih yang harus jadi perkiraan? Apakah UMR, misalnya gaji kan pasti akan end up-nya di gaji. Jadi kamu akan kerjain ini, gaji kamu akan sekian. Ketika pada saat itu kan fresh graduate, kesalahan terbesarnya biasanya langsung iya. Maksudnya ya udah terima aja gitu kan, yang penting pengalaman dulu nih, kata pengalaman. Yang penting kerja deh. Yang penting kerja, yang penting pengalaman daripada nganggur nggak ngapa-ngapain.
Apakah memang begitu, ataukah memang kita sebagai pencari kerja tuh sebaiknya harus memikirkan hal-hal yang lain gitu supaya supaya kerjanya bisa long last gitu kan, jangan nanti berapa bulan resign gitu. Apa sih ini yang harus menjadi bagiannya partnya pencari kerja nih kalau udah sampai ke step nego-negoan gaji? Jadi aku mungkin kita zoom in ke kontrak kali ya supaya pembahasannya lebih gampang. Ya. Di negara Indonesia kalau untuk kontrak kerja itu biasanya ada 2 jenis kontrak, itu PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, atau bahasa awamnya orang bilang ini aku pegawai kontrak nih, kontrakkan cuma setahun kontraknya atau 2 tahun kontraknya itu PKWT, atau satu lagi PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, kalau yang ini bahasa awamnya aku karyawan permanen. Gitu. Jadi tidak akan habis kontraknya kecuali aku memutuskan resign atau aku dipecat sama perusahaan. Gitu. Jadi biasanya ada 2 jenis kontrak ini kalau teman-teman bekerja. Nah, ya memang pada saat nego gaji teman-teman nantinya akan diminta untuk menandatangani kontrak. Pastikan teman-teman baca judul kontraknya apa. Jadi kelihatan harusnya ini adalah perjanjian kerja waktu tertentu antara PT ABCD dengan Samuel Ray. Pasti nanti ada di halaman pertamanya. Nah, hati-hati kalau tidak jelas. Gitu. Hati-hati kalau misalkan judulnya ternyata bukan perjanjian kerja, tapi perjanjian misalkan perjanjian kemitraan atau perjanjian yang lain gitu ya, karena hubungan yang diberikan itu berbeda tuh, tidak tercover tuh dalam undang-undang. Gitu. Bukan ilegal ya, bukan berarti perusahaan tersebut ilegal, tapi hubungan yang ditawarkan bukan hubungan kerja, tapi hubungan kemitraan, karena ada juga yang seperti itu. Nah, setelah teman-teman tahu, tentunya di dalam kontrak itu juga harus tertulis di mana teman-teman bekerja, kemudian jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian kompensasi yang diberikan apa saja selain daripada gaji, ada juga nanti asuransi, ada juga nanti benefit-benefit lain, ya. Misalkan tunjangan gitu ya, harusnya semuanya tercantum di situ dengan jelas. Jadi mungkin bottom line baca dulu tenang-tenang gitu. Jangan benar tadi yang Mbak Maria bilang, jangan langsung semangat karena udah dapat kontrak terus lupa segala-galanya langsung halaman terakhir buka tanda tangan gitu ya. Karena ingat teman-teman sudah dewasa, sudah punya KTP semua, berarti di mata hukum nggak ada istilah saya baru fresh grade. Di mata hukum kamu dan saya sama-sama orang dewasa. Kalau udah tanda tangan artinya harus siap bertanggung jawab menanggung konsekuensinya, apalagi tanda tangan di atas mata. Itu mungkin kalau dari sisi kontrak. Nah, tapi kalau dari sisi nego gaji, aku prinsipnya gini, kalau kamu fresh graduate, kita tuh nggak punya leverage, gitu. Kita nggak punya daya saing sebenarnya kalau kita fresh graduate. Paling yang kita bisa banggain apa sih? Oke, jaket kampus gua warna apa, gitu kan misalkan gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita banggain. IPK, tapi kalau jaketnya menterang tapi IPK-nya di bawah 3, gitu kan agak susah juga ngomongnya. Jadi sebenarnya buat aku balik lagi ke tadi cerita yang sales kartu kredit tadi yang di awal. It's a numbers game sebenarnya. It's a numbers game. The more you apply, the more job offer you will accept, gitu ya. Akan lebih banyak terima kesempatan job offer. Nah dari situ kalian bisa pilih sebenarnya. Kalau memang aku pokoknya hanya kacamata kuda mau lihat gaji yang paling gede, gitu ya. Misalkan, ya bisa dari situ mungkin pilihnya. Gitu. Tapi aku tidak menyarankan ketika kita masih fresh graduate kita nego gaji itu aku tidak menyarankan karena sebenarnya ya nego kan berdasarkan sesuatu, berdasarkan kelangkaan. Kamu nego karena kamu memang susah nih mencari orang seperti kamu tuh susah di pasaran. Tapi pada kenyataannya tidak susah kan mencari fresh graduate, kan banyak gitu fresh graduate yang mau kerja. Jadi menurut aku energinya jangan dihabiskan untuk nego, tapi habiskan energinya untuk apply sebanyak-banyaknya perusahaan. Itu sebenarnya kunci. Jadi ketika apply sebanyak-banyaknya, offernya mudah-mudahan juga banyak. Jadi kamu punya pilihan. Nah, kalau memang kepingin cari gaji yang paling gede, nanti dari offer itu pilih yang gaji paling besar. Oh gitu, jadi ya nggak apa-apa ya kalau misal masih belum terikat mah wawancara sana sini ya, jadi sekaligus cek ombak, lihat juga nih berapa sih nilai lo gitu kan, nilai jual lo, daya tawar lo berapa. Tapi kalau HR sendiri ada patokan nggak sih ini kalau kita skip si fresh graduate gitu ya, kita move ke orang-orang yang memang udah berpengalaman gitu ya, ada nggak sih penilaian tersendiri nih dari HR atau mungkin dari para pemberi kerja kalau kita punya track record kerja yang justru banyak nih tapi pendek-pendek. Misalnya dari tahun segini ke sini di perusahaan A, terus udah gitu dari tahun segini ke sini perusahaan B. Itu jedahnya
mungkin cuman sebulan terus udah kerja lagi, atau mungkin selingan gitu, jadi tumpang tindih abis dari kantor ini ada kantor yang baru. Ini malah memunculkan kurang loyal begitu ya si pekerja ini, atau justru malah memunculkan gila nih orang banyak banget direbutin perusahaan ya, jadi sehingga dia bisa loncat sedemikian cepat. Ini kayak gimana sih kalau misalnya track record seperti itu dinilai dari para pemberi kerja? Sekali lagi, user dan HR itu dua kubu yang berbeda gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga berantem nih sama user kita karena kita berpikir, udahlah maafin lah, dia memang kutu loncat sih, tapi bagus sih gitu. Atau tapi susah nih nyari orang kayak gini nih gitu. Udahlah maafin lah gitu. Tapi misalkan usernya tetap punya subjektivitas bahwa enggak, aku pokoknya mau yang sudah punya track record loyalitas, aku maunya yang kerjanya 3 tahun ke atas dan lain sebagainya. Jadi again jawaban pendeknya adalah subjektivitas akan bermain, tapi yang teman-teman bisa observe dari industri masing-masing adalah bagaimana sih pola resign atau pola pindah-pindah kerja di industri masing-masing, karena pasti berbeda. Ya, kalau aku baru tahun ini nih pindah ke technology company. Sebelumnya aku selalu bekerja di perbankan ya, industri keuangan. Nah, kalau di industri keuangan itu cenderung tidak dimaafkan tuh kalau yang sebelum 1 tahun dari resign. Wah, 3 bulan apaan nih gitu, CV-nya kok berantakan, belepotan kayak gini gitu. Jadi kita melihat kandidat yang lebih panjang umurnya. Jadi ya 2 tahun sampai 4 tahun gitu ya, itu mungkin waktu yang ideal untuk pindah kalau di industri keuangan. Tapi begitu aku pindah ke industri teknologi, luar biasa gitu, CV-nya tuh ada yang belum 1 tahun udah pindah, 7 bulan kerja pindah, 6 bulan kerja pindah, dan pindahnya promosi lagi. Ya, jadi 6 bulan senior manager di mana pindah jadi VP gitu. Kan luar biasa gitu. Tidak terbayangkan bisa terjadi kalau di industri keuangan, tapi terjadi di industri teknologi karena tadi scarcity ya. Dibandingkan dengan industri teknologi, kan industri keuangan sudah jauh lebih lama ada ya. Kita mau kuliah jurusan perbankan juga sudah ada gitu kan ya. Sementara jadi orangnya nyarinya lebih gampang. Ya, sementara industri teknologi kan e-commerce misalkan baru 10 tahun ada di Indonesia gitu kan. Belum ada tuh sekolah jurusan e-commerce. S1 jurusan e-commerce kan belum ada. Jadi memang nyari orang susah. Nah, dalam kelangkaan ini akhirnya perusahaan jadi lebih berani untuk take risk. Ya udah deh, daripada nggak ada, gue ambil deh dia gitu. Meskipun dia masa kerjanya pendek-pendek 3 bulan 4 bulan. Jadi teman-teman juga sebagai job seeker harus aware sama industri teman-teman dan leverage yang teman-teman miliki. Jadi kalau jangan kita sendiri yang ngerasa kita langka gitu. Kita GR sendiri, kita ngerasa kita langka, pindah-pindah kerja 3 bulan. Taunya nggak laku, taunya kamu cuma di dalam kepalamu sendiri aja gitu. Ya harus kalibrasi gitu, antara kamu dan realita di pasar seperti itu. Kayak kita sama kayak kita masuk ke supermarket gitu ya. Kalau di dalam supermarket itu hanya jual 1 merek shampoo-nya mau harganya mungkin 100.000 sebotol atau 200.000 sebotol, mungkin dibeli karena gatal kepala kan mau keramas gitu. Nggak ada pilihan soalnya. Benar, nggak ada pilihan. Tapi kalau di supermarket itu ada 5 merek, terus mungkin di 1 kilo lagi kamu jalan bisa ketemu supermarket yang lebih besar, ada banyak gitu kan. Ya tentu kamu akan lebih teliti. Oh, ini 100.000, ada yang 20.000. Jadi sama halnya dengan job market, kamu juga harus lihat kamu ada di market yang seperti apa. Kamu nih barang langka apa bukan. Baru berikutnya bicara kenaikan gaji bisa berapa. Jadi harus ya jangan terlena juga kalau udah lama kerja ya, nambah skill, jangan lupa supaya ada daya tawar juga yang lebih tinggi ya. Nah, tapi sebenarnya seberapa besar sih korelasi antara pindah kerja terus peningkatan karir dan cuan? Artinya adalah apakah memang orang tuh pindah kerja memang untuk meningkatkan karir plus juga, atau hanya semata-mata untuk nambahin gaji aja gitu, naikin gaji gue nih kayaknya kalau di kantor ini gue stuck nih, gue nggak bakalan dipromosiin, gaji gue mungkin 5 tahun lagi bakalan segini-segini aja, jadi yang harus gue lakukan adalah gue pindah kerja sehingga itu bisa mendatangkan cuan juga sama kita. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih korelasinya nih Kak Samuel? Ini cerita yang akan berbeda-beda tiap industri, jadi aku share pengalamanku aja ya. Aku buka-bukaan journey karirku 10 tahun. Nah, memang ketika dibandingkan, kalau aku promosi internal, memang kenaikan gajinya itu bisa jauh lebih signifikan kalau aku pindah kantor. Ya, kenaikan gaji ketika pindah kantor seiring dengan bertambah dengan tentunya ada kenaikan jabatan di situ ya. Bisa range-nya antara 15 sampai 20% dari gaji.
Wow. Ya, sementara kalau promosi internal mungkin ya 5-7% dari gaji udah bagus. Ini 10 tahun terakhir dan data bisa berubah ya teman-teman ya. Tergantung dari industri teman-teman, tergantung dari posisi teman-teman saat ini juga. Jadi aku bilang sih kalau memang saat ini posisinya teman-teman gaspol mau ngejar gaji, ya aku bilang sih jalan yang lebih optimal buat aku adalah pindah kantor. Kalau memang uang doang nih dilihat gitu ya. Tapi kan ada orang yang seperti itu gitu kan. Pasti kan juga kepingin aku nih kerja di LCG terbesar ini, ada prestisnya. Kalau aku tukeran kartu nama, aku orang dari sini gitu. Nah mungkin itu bernilai tuh buat sebagian orang. Atau misalkan ada juga yang bilang, aku sekarang enak banget. Jadi nggak males lah kayak gaji cuma 5%, 7%, tapi resikonya aku dapat teman-teman yang toksik nanti di tempat kerja yang baru. Jadi itu juga sebenarnya hal-hal yang teman-teman harus pertimbangkan. Karena ya, tentunya pindah-pindah karir, gambling juga kan. Kita kan jangankan pindah karir deh, dapat bos yang baru di perusahaan yang sama pun itu kan gambling ya. Benar. Sama yang sekarang chemistry-nya udah enak, udah sering makan bareng gitu, jobnya udah nyambung, tiba-tiba dia dimutasi, waduh gimana nasib gua gitu. Apalagi teman-teman pindah kerja ke kantor yang sama sekali baru. Jadi itu juga harus dipikirkan di luar faktor gaji. Tapi kalau balik lagi bottom line, kalau di industri aku begini, belum tentu di industri teman-teman begitu, sama juga. Jadi do your research, karena juga scarcity ya, kelangkaan. Di industri-industri yang sifatnya lebih baru dan belum banyak orang yang main di situ gitu, kayak teknologi company salah satunya ya, internet company, itu bisa luar biasa, kenaikan gajinya bisa, tadi aku bilang 15-20%, pernah dengar ada yang bisa 100%, bisa 100%, 200% bisa sekali, gitu, tergantung dari industri teman-teman dan seberapa langka peran teman-teman. Jadi use that to your advantage, nggak apa-apa. Ketika dapat kesempatan naik gaji 50%, silakan sikat. Pasti sih kalau itu. Tanggung jawabnya benar. Ya 50% ya kan, why not ya. Walaupun mungkin masih hutan belantara, masih bingung mungkin baru atau apa, tapi mungkin bakalan dipakai atau bakalan dilakuin juga kalau sama milenial mah ya kan, hajar aja dulu. Nah, ini lumayan tricky nih. Ini soal offering. Ini mungkin juga bisa kasih gambaran juga nih Kak Samuel ke teman-teman yang lagi nunggu offering atau mungkin lagi mau cari offeringan baru gitu ya. Apa-apa aja sih yang harus diperhatikan supaya kita udah offering tetap apa ya, gajinya tuh bukan hanya semata-mata gaji naik, tapi ada hal-hal yang ternyata kita naik juga kok proteksinya di sini atau apa. Nah, ini mungkin yang nggak dapet atau yang jarang diperhatiin. Biasanya kadang-kadang nominal aja, nggak taunya gaji pokok gue tuh ternyata nggak naik, gaji pokok gue cuma segini, ternyata yang bawah-bawahnya gitu. Apakah memang kita harus dahulukan yang pokok ini sehingga kalaupun yang terjadi nanti tunjangan dihapus, pokok gue aman, atau kayak gimana nih Kak Samuel? Benar. Jadi tadi Kak Maria bilang benar banget, komponen gaji itu ada dua ya biasanya, ada yang fix sama ada yang variabel. Jadi fix itu artinya nggak hujan, nggak panas, company untung atau rugi, kamu pasti dapat dibayar segitu. Sementara yang variabel itu ya variabel, tergantung dari kondisi dan mungkin dalam beberapa perusahaan yang tergantung bos hari itu. Gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan tuh. Yeah. Ketika teman-teman dapat offer, seharusnya offer itu disampaikan pertama-tama mungkin ada offer lisan ya, disampaikan lewat telepon, tapi juga ada beberapa perusahaan yang mengizinkan teman-teman membaca offer letternya sebelum joining. Kalau dikasih kesempatan untuk baca, izin juga boleh nggak saya foto. Kalau boleh difoto, siapa tahu teman-teman bisa bawa pulang dokumennya untuk dibaca, bandingkan lagi, dibaca ulang lagi. Tapi kalau nggak boleh, misalkan hanya via telepon, dicatat, benar-benar dicatat dan bacakan ulang ke rekruter untuk memastikan tidak salah dijelaskan. Itu ketika kita nyebutin angkanya, sebutkan dengan jelas, kemudian ketika dijelaskan medical benefit, tanyakan dengan jelas apakah ini hanya untuk saya saja atau juga untuk pasangan dan anak-anak misalkan. Itu juga penting. Lalu tadi juga terkait dengan bonus atau reward yang sifatnya variabel. Pahami betul kondisinya apa sih ketika saya biar saya bisa dapat yang variable income ini, misalkan bonus insentif penjualan misalkan. Nah, HRD nggak selalu bisa jelasin. Jadi kalau teman-teman dikasih offer sama HRD, mungkin bisa ambil waktu lagi untuk tanya sama user, kan pasti interview kan ketemu user juga, mungkin di situ tukeran nomor handphone. Nah, bisa tanya, Pak, boleh nggak saya telepon Bapak
nanya lebih jelas tentang skema insentif yang dijelaskan HRD. Karena saya hari ini dapat telepon dari ibu ABC gitu ya untuk jelaskan offernya, saya mau tanya lebih lanjut. Jadi boleh gitu, itu boleh dilakukan. Teman-teman justru harus tanya sedetail-detailnya dan selengkap-lengkapnya. Meskipun sebel ya, mungkin HRD-nya terdengar sebel atau gimana, biarin aja kan, ini kan kehidupan gue, mungkin setahun 2 tahun lagi. Gitu. Harus tanya dan pastiin semuanya dijawab dengan jelas. Another thing juga yang mungkin nggak semua HRD bisa hitungkan adalah berapa net salary-nya. Jadi kalau ditawarkan biasanya jarang company menawarkan net ya. Aku tahu banyak perusahaan Jepang biasanya yang berani kasih angka netnya segini. Jadi pajaknya meskipun nanti berubah tetap ditanggung perusahaan, nanti netnya kamu terima segini. Tapi mayoritas perusahaan biasanya memberikan offer dalam basisnya gross. Gitu. Nah, kita harus pelajari itu karena ya pajak kan progresif ya, semakin tinggi pajak, semakin tinggi penghasilan pajak semakin tinggi pajak, iya. Betul. Jadi teman-teman bisa googling tuh banyak informasi tentang kalkulator gaji atau kalkulator net gaji misalkan, itu teman-teman bisa hitung, dapetin formulanya. Nah, jadi teman-teman bisa dapat bayangan kira-kira pokok gajinya berapa. Mungkin itu kira-kira bisa diperhatiin. Ini menarik nih, kalau misalnya mau ditambahin lagi bisa panjang nih bahasan kita, karena banyak hal yang kadang-kadang kita nggak tahu dan nggak diajarin soalnya kan di sekolahan kan, bagaimana caranya tips and trick menghadapi interview kerja dan lain-lain gitu ya, untuk bisa mendapatkan benefit juga untuk diri kita. Tapi ini udah cukup banyak dirangkum ini buat Sobat Cuan. Thank you banget Kak Samuel udah mau berbagi ya. Dan pastinya nih Sobat Cuan, kalau pengen tahu lagi lebih detail seputar apapun nih pembahasan begitu ya, hal-hal yang memang pengen Sobat Cuan pengen tahu, bisa langsung aja lihat ke Instagramnya Kak Samuel nih, bisa langsung di @srl789, bener ya Kak Samuel ya. Dan langsung aja masuk juga ke YouTube-nya Kak Samuel nih, Samuel dan Claudia ini lucu banget pokoknya. Di situ banyak banget pencerahan-pencerahan mungkin yang Sobat Cuan bisa dapetin, sehingga kita jadi punya amunisi nih sebelum melakukan sesuatu, karena semuanya based on true story ya, based on experience. Thank you banget ya Kak Samuel udah berbagi di Cuap-Cuap Cuan. Makasih banget ya. Sukses ya Kak Samuel. Sukses juga. Thank you banget ya Sobat Cuan juga udah dengerin podcast kali ini. Dan thank you banget juga untuk Sobat Cuan yang sudah selalu setia mendengarkan podcast Cuap Cuan. Jangan lupa untuk dengerin kita juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa follow Instagram kita di @cuap_cuan. Kita juga punya YouTube Cuap-Cuap Cuan. Boleh subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya biar kita tuh punya banyak amunisi untuk bikin konten-konten yang menarik. Thank you banget Sobat Cuan. Terima kasih. Terus saksikan kita ya. Maria Katarina pamit. Bye.